Zikir la ilaha illallah inilah zikir yang teragung, paling gampang mengamalkan, paling besar pahalanya, paling cepat membersihkan hati. Itu maka disebut dia teragung. Nah, masalahnya cara mengamalkannya bagaimana? Isinya apa? Metodenya bagaimana? Kitanya ngamalkannya ngambilnya dari mana? Ibarat toko belinya di mana gitu. Jadi nggak bisa kita ngamalkan zikir la ilaha illallah itu hanya dengar-dengar ceramah, baca-baca buku, nggak bisa. Harus ada sanadnya. Anda ngamalkan la ilaha illallah itu ngambilnya dari mana? Jelas sanadnya. Oh, dari si A. Si A-nya ngambilnya dari mana? Dari si B. B-nya ngambil dari mana? Begitu terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya jelas apa sanadnya itu. Jadi jangan hanya ngamalkan zikir la ilaha dengar ceramah kata ustaz ini bagus amalkan. Ujung-ujungnya enggak ada guru. Orang yang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Nah, makanya seringkali ya pengamalannya tidak pas, tidak sesuai dengan ketentuan. Kenapa ya? Enggak kita pelajari. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau mau membersihkan hati, betul-betul membina diri. Jadi pengajian ini bukan hanya sekedar mengisi waktu luang. Ya, bersyukur kita kepada Allah, terima kasih kepada pimpinan yang telah menyediakan kesempatan ini untuk membina diri kita masing-masing. Jadi adik-adik semua, Bapak Ibu, jangan menganggap ini adalah satu satu kesempatan untuk mengisi waktu luang saja, bukan. Ya, ini ya kalau menurut saya inilah satu kebijakan yang sangat positif dari pimpinan kalian itu. Jadi artinya kesempatan ini untuk membina diri kita lah. Bukan masalah kita karena kita bekerja di situ saja, bukan. Kalau masalah bekerja mah bisa saja di mana saja. Ya sekarang kita kerja di situ, bisa lusa belum tentu kan. Tapi kesempatan ini kesempatan sangat emas, sangat bagus yang disediakan oleh pimpinan untuk membina diri kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar dengar ceramah, ketawa terbahak-bahak, habis waktu pulang, enggak. Ya, gimana kita betul-betul ngebina diri kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi bukan kita hanya sekedar dengar, tapi mari kita laksanakan. Ya, sebab menurut saya kunci semuanya itu di hati. Ya, di hati kita. Kalau hati kita ini sudah penuhi dengan zikir, sudah hidup dengan zikir, insya Allah kita akan ibarat ikan hidup di laut. Ya, bagaimana ikan hidup di laut? Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Ya, kenapa ikan di laut yang hidup di air asin kok tidak asin? Karena dia hidup. Coba kalau dia mati, semalam aja udah asin dia. Nah begitulah kita ini. Kalau hati kita ini hidup dengan zikir, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia. Silakan kalian pegang uang banyak-banyak, miliaran. Nah, ini bukan uang saya. Saya hanya pekerja. Enggak hijau mata kita, enggak. Coba kalau enggak ada zikir, nuntut itu. Saya sudah capek-capek ngitung duitnya. Mana bagian saya? Nah, tapi kalau kita hidup zikir, tahu betul kita, saya hanya pelaksana, saya hanya pekerja, ini bukan duit saya. Begitu juga kita ngeliat barang-barang banyak di toko bagus-bagus gitu ya. Nah ini kan saya hanya menjaga, saya hanya bekerja gitu ya. Nah, coba kalau tidak, maaf Bapak Ibu ya, adik-adik semua, saya tahu dari sebuah toko lah. Ya, toko kelontong. Sampai hampir bangkrut tokohnya itu. Nah, kenapa? Di toko kelontong ya, ada karyawannya. Beli rokok sekian bal gitu. Lama-lama kok habis-habis, mana duitnya ini, kata bosnya ini. Karena bosnya kadang-kadang datang, kadang-kadang serahkan
sama anak buah. Nah, karena bos itu sudah curiga begitu, diperhatikan, gitu, diintip begitu. Rupanya ada di antara karyawan itu, ya, rokok itu dilempar keluar. Ada temannya yang nyambut di luar, gitu. Nah, ketahuan, akhirnya didatangi rumahnya. Rupanya numpuk rokok itu di kamarnya, gitu. Akhirnya dipecat sama bosnya. Nah ini kalau ada zikir di hati nggak akan terkontaminasi itu. Ada. Makanya saya pikir penting sekali hidupkan hati dengan zikir. Nah, kalau hati hidup dengan zikir, yang lain akan ikut itu. Ya, kebaikan-kebaikan yang lain akan ikut. Akan ada kejujuran, gitu ya. Akan ada insya Allah rahmat Allah bertambah banyak diberikan kepada kita, dimudahkan oleh Allah, gitu ya. Nah, kuncinya di sana, zikir hati. Nah, di mana saja kita berada.